Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Munabil Haris Yambon dengan NIM F231240019. Sini saya mencoba melakukan proyeksi jumlah penduduk di Kecamatan Tinangkung menggunakan data penduduk di tahun 2019 sampai 2023 untuk proyeksi penduduk 20 tahun ke depan dalam rentan waktu 5 tahun. Di sini saya menggunakan Excel dan menggunakan metode geometrik untuk proyeksi ini. Nah, tanpa berlama-lama kita mencoba saja. Baik, di sini ada kolom kelurahan. Di sini ada 11 kelurahan yang ada di Kecamatan Tinangkung. Kemudian sini ada kolom tahun. Itu dari tahun 2019 sampai tahun 2023 ada dan waktu 5 tahun. Kemudian untuk di sini ada kolom rasio, kemudian sini ada kolom proyeksinya. Nah, sebelum kita melakukan proyeksi, kita harus menentukan rasio atau laju pertumbuhan dari data jumlah penduduk ini. Setelah kita mencoba menghitung rasionya, di mana menggunakan Excel itu kita harus mengklik sama dengan terlebih dahulu, kemudian kita beri tanda kurung sesuai dengan formula yang ada. Kemudian untuk PT-nya itu merupakan tahun akhir. Di sini tahun akhirnya itu merupakan tahun 2023. Kita klik seperti ini. Kemudian kita untuk PO-nya ini kita atau tahun dasarnya ini tahun 2019. Kita klik di tahun 2019 ini dan kita tutup kurung. Setelah itu kita pangkatkan dengan 1/T karena kita menghitung dari tahun 2019 sampai tahun 2023 itu rentan waktunya 5 tahun, maka di sini 1/5 tahun. 1/5 tahun atau 1/5 itu sama dengan 0,2. Maka di sini kita pangkatkan langsung saja 0,2 dikurang 1. 1 ini merupakan nilai konstan dari rumus rasio atau rumus mencari rasio. Kemudian kita enter. Nah, ini merupakan rasio atau laju pertumbuhan penduduk di kelurahan atau desa Manggalai. Nah, untuk kelurahan-kelurahan yang lain kita bisa mencari satu persatu, tapi dengan cara lebih cepat kita bisa mengklik seperti ini, kemudian kita tarik ke bawah dan lepaskan, maka akan otomatis menyesuaikan dengan data yang ada. Setelah kita mencari rasio, kita melakukan proyeksi. Baiklah, di sini kita memasukkan data-data yang ada. Pertama kita klik sama dengan, kemudian kita masukkan PO-nya itu atau tahun dasarnya itu kita masukkan tahun 2023 menjadi tahun dasar dalam proyeksi. Kita klik seperti ini. Kemudian kita kali, taruh tanda kurung, 1 merupakan nilai konstan, tambah rasionya itu adalah yang ini, maka tinggal kita klik di sini dan kita beri tanda kurung dan kita pangkatkan, karena kita memprediksikan itu 20 tahun ke depan, tetapi dalam rentan waktu 5 tahun, maka disini kita tulis 5 tahun atau pangkat 5. Jika sudah, maka tinggal kita klik enter. Nah, maka akan otomatis
hasilnya akan muncul seperti ini. Untuk data kelurahan yang lain ini tinggal kita sesuaikan saja seperti tadi, kita tarik ke bawah seperti ini, maka akan otomatis menyesuaikan. Jika kita melihat hasil proyeksi ini, ternyata ada pertambahan penduduk yang terjadi dari tahun 2023 sampai tahun 2028 itu sebesar 65 jiwa, atau sebanyak 65 jiwa, sehingga di tahun dasarnya itu 935 menjadi 1000 jiwa. Nah, berarti data atau hasil proyeksinya kita menunjukkan bahwa dalam 5 tahun yang akan datang maka terjadi pertambahan penduduk. Begitu pula sama halnya dengan kita memproyeksikan data penduduk ini di tahun 2033, 2038, dan tahun 2043. Baiklah, ini merupakan hasil dari proyeksi jumlah penduduk yang ada di Kecamatan Tinangkung berdasarkan data penduduk di tahun 2019 sampai 2023. Seperti yang kita lihat, hasilnya ini menunjukkan bahwa terdapat pertumbuhan penduduk di setiap tahunnya. Hal ini sejalan dengan asumsi metode geometrik yang menyatakan bahwa laju pertumbuhan penduduk itu sama di setiap tahunnya. Misalnya kita mengambil contoh di Kelurahan Manggala ini, di tahun dasarnya itu di tahun 2023 terdapat 935 jiwa, kemudian di hasil proyeksinya di tahun 2028, 5 tahun setelahnya, bertambah sebesar 65 jiwa, sehingga di sini ada 1000 jiwa. Begitu seterusnya sampai tahun 2043. Maka jelas bahwa jika kita menggunakan metode geometrik, kita bisa memproyeksikan jumlah penduduk, tetapi untuk metode geometrik sendiri dia lebih melihat pertumbuhan penduduk daripada melihat penurunan jumlah penduduk yang terjadi setiap tahun. Mungkin dari saya itu saja analisis hasil proyeksi jumlah atau data penduduk yang ada di Kecamatan Tinangkung. Selebihnya saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.